Sosiologi kelas 11 bab 4 dengan kompetensi dasar konflik, kekerasan, dan perdamaian. Adapun tujuan pembelajaran dari konflik, kekerasan, dan perdamaian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Kita lihat dari tujuan pertama ini merupakan materi dari sesi sebelumnya mengenai kesetaraan. Ya, dengan demikian pada sesi pertama ini kita akan sedikit mereview materi dari bab sebelumnya. Tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan konflik, kekerasan, dan perdamaian. Kemudian mengidentifikasi pemetaan konflik, mendeskripsikan akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik. Selanjutnya mendeskripsikan resolusi konflik, dan yang terakhir adalah memahami peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang pertama tadi, kita akan melakukan review atas materi bab sebelumnya. Di mana di materi bab sebelumnya kita mempelajari mengenai perbedaan yang terdapat dalam masyarakat multikultural yang merupakan masyarakat yang majemuk, di mana terdapat banyak ragam perbedaan, baik perbedaan secara horizontal yang disebut juga diferensiasi sosial, maupun perbedaan secara vertikal yang disebut juga sebagai stratifikasi sosial. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, baik secara horizontal maupun secara vertikal, ini memunculkan situasi-situasi di dalam masyarakat, baik berupa sikap, perilaku, nilai, maupun bagaimana seorang individu menjalani kehidupannya. Kita lihat dari perbedaan horizontal atau diferensiasi sosial bisa menumbuhkan atau memunculkan sikap, primordialisme, etnosentrisme, kemudian rasisme. Ada pula politik aliran atau sektarian. Nah, selanjutnya untuk perbedaan vertikal atau stratifikasi sosial, kita bisa melihat sebagai dampaknya adalah bagaimana stratifikasi sosial yang ada di masyarakat mempengaruhi selera dalam pemilihan tempat tinggal, ya, perbedaan tempat tinggal, kemudian perbedaan dalam akses pendidikan dan selera pendidikan, kemudian perbedaan dalam pemenuhan kesehatan, perbedaan dalam gaya hidup, dalam hobi, dalam rekreasi, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat yang majemuk, baik berupa perbedaan horizontal maupun perbedaan vertikal, memunculkan situasi-situasi di dalam masyarakat, baik berupa sikap, perilaku, nilai dari setiap individu dalam kehidupannya di masyarakat. Selanjutnya, untuk lebih memahami konflik dan kekerasan, materi dari bab ketiga ini, kita pahami overview berikut ini. Ya, tadi kita telah mereview mengenai primordialisme, etnosentrisme, rasisme, kemudian politik aliran atau sektarian, yang hal-hal tersebut bisa memunculkan konflik dan kekerasan. Maksudnya bagaimana? Bahwa konflik disebut lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat bila memuncak akan muncul sebagai konflik, yaitu di mana di saat sistem sosial dalam suatu masyarakat tidak dapat mengakomodasi dari perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, konflik yang ada bisa disertai dengan berbagai luapan-luapan perasaan emosi. Nah, pada saat seorang individu atau kelompok yang
saling berinteraksi dalam suatu masyarakat, tidak dapat mengelola luapan-luapan perusahaan tersebut, sehingga terabaikanlah norma dan nilai sosial dalam mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing, timbullah kekerasan. Ya, konflik yang berkembang menjadi kekerasan. Nah, dari konflik dan kekerasan ini tentunya dibutuhkan upaya untuk mencapai situasi di mana tidak terjadi konflik, tidak terjadi kekerasan, atau situasi yang damai dalam suasana perdamaian. Nah, untuk mencapai situasi perdamaian tersebut tentunya perlu upaya dalam mengelola konflik dan kekerasan. Bagaimana upaya-upaya pengelolaan konflik ini? Melalui upaya pemetaan konflik untuk mencari akar masalah dan penyebab konflik, kemudian upaya resolusi konflik yang pada akhirnya untuk mencapai penyelesaian konflik. Baik, dari overview ini kita mendapatkan gambaran secara global materi yang akan kita pelajari dalam bab 3 dengan kompetensi dasar konflik, kekerasan, dan perdamaian melalui pemahaman hakikat dari konflik, kekerasan, dan perdamaian, kemudian bagaimana upaya pengelolaan konflik melalui pemetaan konflik, akar masalah, penyebab konflik, kemudian resolusi konflik, dan penyelesaian konflik. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yakni bagaimana primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran atau sektarian yang terdapat di dalam masyarakat. Dari sesi sebelumnya kita telah membahas apa itu primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran atau sektarian. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, nilai-nilai yang diambil berkaitan dari suatu suku bangsa, misalnya terlahir dari suku bangsa Jawa, kemudian meski sudah tidak tinggal di Jawa, tapi masih menggunakan bahasa Jawa dalam bahasa sehari-hari, meskipun sudah tinggal di masyarakat yang tidak mempergunakan bahasa Jawa sebagai sehari-hari, ya, tinggal di tengah-tengah masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Jawa secara praktikal, namun masih tetap berpegang pada bahasa ibu, bahasa asal dari sukunya. Nah, ini merupakan satu contoh dari sikap primordialisme. Kemudian etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran yang berlaku di masyarakat. Jika primordialisme adalah nilai-nilai yang didapat dari budaya asalnya, nah etnosentrisme lebih kepada budayanya, bagaimana menganggap budayanya lebih tinggi, atau budaya lain, keberadaan budaya lain dan budaya sendiri mempengaruhi dalam sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, berasal dari suku tertentu yang kemudian mempengaruhi sikap dalam bergaul atau berinteraksi di dalam masyarakat dengan memilah-milah. Jika tidak berasal dari suku yang sama, kemudian terdorong untuk tidak berinteraksi atau tidak menjalin interaksi yang lebih dekat atau lebih intens, karena menganggap bahwa budaya dari suku lain, keberadaan suku lain adalah tidak lebih baik daripada suku sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah politik aliran atau sektarian, yang merupakan pengaruh lain dari kemajemukan masyarakat, di mana politik aliran atau sektarian merupakan keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa baik formal maupun informal, bahwa apa yang diyakini dari kelompoknya adalah merupakan identitas yang paling ideal, ideologi yang paling ideal, yang lebih baik, sehingga mengikat
antar anggota dari suatu kelompok, dan ini berkelanjutan terhadap bagaimana memenuhi kebutuhan, kemudian berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan, terhadap pendistribusian atau pembagian suatu fasilitas atau akses, lebih mengutamakan kepada kelompoknya yang dianggap memiliki identitas, ideologi, dan ikatan yang sama. Nah, dari overview yang telah kita pahami di awal tadi, bagaimana situasi-situasi tersebut bisa memunculkan terjadinya konflik, di mana sikap-sikap tadi tidak bisa mengakomodasi perbedaan yang ada dalam masyarakat. Jadi menganggap bahwa nilai yang dimiliki dari budayanya adalah lebih baik, kemudian sikap bahwa budayanya adalah lebih baik dari budaya yang lain, sehingga menghalangi untuk terjadinya interaksi yang lebih baik. Kemudian bagaimana menganggap kelompoknya yang paling diutamakan atas ikatan yang terjadi akibat ideologi atau paham dari aliran kelompoknya. Ini yang bisa pada akhirnya dari perbedaan-perbedaan yang ada dengan kelompok lain, dengan suku bangsa lain, yang akhirnya memicu terjadinya konflik. Konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Pada saat kita mempelajari proses sosial, kita telah mempelajari bahwa bagaimana proses sosial terbagi menjadi asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah yang bersifat menyatukan, sedang disosiatif adalah yang bersifat sebaliknya, memisahkan. Nah, konflik merupakan bentuk dari proses sosial disosiatif atau memisahkan. Terpisah oleh apa? Nah, dalam hal ini terpisah tentunya oleh adanya perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, kepentingan, maupun perilaku. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke kekerasan. Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang-barang lain. Mungkin ada definisi yang lain dari referensi yang lain atau dari banyak ahli. Yang saya ambil adalah intinya bahwa kekerasan adalah lebih didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan, yang menyebabkan cedera terhadap pihak lain atau terhadap orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dari orang lain maupun barang milik orang lain. Berbicara mengenai kekerasan, ada teori tentang kekerasan. Yang pertama adalah teori faktor individual, di mana menurut teori ini faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial dari seorang individu. Faktor pribadi bisa meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, kemudian frustrasi yang kronis, kemudian pengaruh obat bius. Nah, sedangkan faktor yang bersifat sosial sebagai contoh adalah konflik rumah tangga, kemudian faktor budaya, faktor yang disebabkan oleh adanya media massa ataupun sosial. Kemudian teori faktor kelompok yang mengemukakan bahwa setiap individu cenderung membentuk kelompok. Nah, benturan yang terjadi dari identitas kelompok yang berbeda ini yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan. Selanjutnya, kita lihat salah satu bentuk real dari konflik yang mengarah kepada kekerasan. Kita lihat di sini adalah
konflik yang berasal dari faktor individu yang bersifat sosial, yakni konflik rumah tangga. Yang ternyata konflik rumah tangga jika semakin berkembang bisa mengarah kepada perilaku kekerasan. Demikian ya, ini adalah contoh dari konflik berdasarkan teori faktor individual. Nah, selanjutnya teori kekerasan berupa teori dinamika kelompok. Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sebagai contoh, munculnya nilai-nilai baru, ideologi baru, pengaruh-pengaruh yang baru dalam suatu masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial yang cepat di dalam suatu masyarakat. Nah, untuk masyarakat-masyarakat yang tidak sepaham dengan nilai yang baru, ideologi yang baru, perubahan-perubahan yang terjadi menimbulkan konflik tersendiri, sehingga timbullah perlawanan-perlawanan terhadap nilai-nilai yang masuk terhadap suatu masyarakat tersebut. Ini konflik yang terjadi menurut dinamika kelompok. Nah, dari kondisi-kondisi sosial akibat dari suatu konflik jelas merupakan kondisi yang tidak menyenangkan, baik untuk satu pihak maupun antara dua pihak yang saling berkonflik. Terutama dalam hal ini yang paling tidak menyenangkan adalah yang merasa tidak senang tentunya adalah pihak yang kalah. Nah, itulah kenapa perlu adanya upaya perdamaian. Situasi yang damai di mana ditemukan pemecahan masalah, penyelesaian dari konflik yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Di mana dengan adanya pemecahan masalah, penyelesaian konflik ini terciptalah perdamaian. Perdamaian merupakan usaha untuk mengelola konflik identitas ataupun kepentingan yang dilakukan secara jangka panjang. Nah, bagaimana dalam jangka yang panjang tercipta situasi yang sempurna dari suatu interaksi sosial dalam masyarakat, di mana ditandai dengan tidak adanya konflik, tidak adanya kekerasan, kemudian munculnya sikap saling memahami dan menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Bahkan munculnya pula situasi keadilan sosial yang tercipta di dalam suatu masyarakat. Nah, sehubungan dalam upaya mencapai perdamaian tersebut, di mana tidak ada konflik, tidak ada kekerasan di dalam suatu masyarakat, maka dapat dilalui dengan upaya mengelola konflik yang ada, dari mulai memetakan konflik, baik dari sumber konflik, kemudian bentuk konflik yang ada, kemudian isu yang ada dalam suatu konflik, kemudian siapa saja pihak yang berkonflik. Nah, ini perlu dipetakan, ada upaya pemetaan konflik tertentu. Nah, selanjutnya dari pemetaan konflik berlanjut mencari akar permasalahan dan sebab-sebab terjadinya konflik. Kemudian bagaimana upaya resolusi konflik yang bisa diupayakan untuk mencapai penyelesaian konflik. Kita awali dari pemetaan konflik. Ada dua bentuk konflik menurut Louis Kosser, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang real, yang nyata, yang bisa dilihat. Nah, konflik ini berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Sebagai contoh, konflik antara buruh dengan pemilik perusahaan, ya. Jadi nyata bisa dilihat. Nah, sedang konflik non-realistis adalah sebaliknya, bukan berasal dari tujuan persaingan yang berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu. Misalnya dari
persaingan yang tidak kelihatan sehingga menimbulkan upaya mengkambing hitamkan pihak lain. Kemudian ada upaya pembalasan dendam melalui ilmu yang tidak kelihatan, ilmu gaib misalnya. Nah, ini merupakan konflik non real. Kita lihat ilustrasi dari konflik realistis. Bagaimana terjadinya aksi mogok dari para buruh dengan pemilik perusahaan, di mana buruh menyalurkan aspirasinya melalui tuntutan kenaikan upah melalui aksi demonstrasi. Nah, ini merupakan contoh nyata dari konflik real, konflik yang nyata. Selanjutnya ada klasifikasi konflik berdasarkan pihak-pihak yang berkonflik. Kita lihat. Ya. Mohon maaf, slide-nya tidak bisa nampak. Nah, dari pihak-pihak yang berkonflik kita bisa melihat bahwa ada konflik pribadi yang terjadi antara dua individu. Selain ada konflik pribadi, ada konflik rasial yang timbul akibat perbedaan ras, misalnya perbedaan ciri badan, kemudian perbedaan kepentingan dari ras tertentu, kebudayaan dari suatu ras. Kemudian ada konflik antar kelas sosial, umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan antara kelas sosial yang berbeda. Selain itu ada konflik politik dan konflik internasional. Konflik politik terjadi akibat perbedaan kepentingan politis atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Kemudian konflik internasional terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh terhadap kedaulatan negara. Kita lihat di slide ya, nampak bagaimana konflik internasional yang terjadi terkait dengan wilayah perbatasan atau konflik perbatasan yang terjadi antar suatu negara berkaitan dengan wilayah perairan yang dimiliki dari suatu negara berbatasan dengan wilayah negara yang lain. Nah, ini merupakan konflik internasional. Telah kita pelajari di geografi di materi poros maritim ya, bagaimana sebagai contoh terjadinya illegal fishing, pencurian ikan dan pelanggaran wilayah oleh warga dari negara tetangga, negara asing, sehingga yang berbatasan secara wilayah perairan, sehingga membutuhkan penjagaan dan pengawasan yang ekstra dari masing-masing negara yang berbatasan dalam teritorial laut. Nah, berikutnya juga klasifikasi konflik menurut pihak-pihak yang berkonflik, namun menurut Ursula Le. Ada konflik dengan orang tua sendiri, kemudian konflik dengan anak sendiri, konflik dengan keluarga, kemudian konflik dengan orang lain, konflik dengan suami atau istri, konflik dengan teman sekolah. Nah, sebagai ilustrasi bagaimana konflik yang terjadi dengan teman sekolah atau di sekolah yang umum terjadi ya, masih jamak terjadi adalah adanya perundungan atau bullying yang merupakan ancaman tersendiri terhadap perkembangan anak. Ya, konflik yang terjadi di sekolah yang seringkali luput dari perhatian dari banyak pihak, yang ternyata masih banyak terjadi, dan ini sangat membahayakan perkembangan anak baik secara fisik maupun secara psikis dalam membawa diri dalam lingkungan di sekolah. Baik, demikian tadi adalah pemahaman lebih terhadap hakikat konflik, kemudian bagaimana definisi konflik, bentuk-bentuk dari konflik yang bisa terjadi,
kita lihat baik secara real maupun secara yang tidak bisa kita lihat secara real. Bagaimana berbagai bentuk konflik yang ada tersebut di dalam suatu masyarakat, di dalam kehidupan mengalami perkembangan yang disebut sebagai dinamika konflik. Bermula dari prakonflik, kemudian bagaimana terjadinya konfrontasi dari suatu konflik yang menunjukkan mulai terbukanya suatu konflik, kemudian memuncak dalam titik yang disebut sebagai krisis dari suatu konflik atau pecahnya suatu konflik hingga berakhir pada pasca konflik, yaitu situasi atau keadaan yang mengakhiri berbagai konflik atau konfrontasi. Nah, bagaimana yang telah kita bahas ini merupakan atau termasuk dalam upaya pemetaan konflik. Kemudian bagaimana mencari akar permasalahan, kemudian penyebab terjadinya konflik, kemudian upaya resolusi konflik hingga tercapainya penyelesaian konflik untuk mencapai situasi perdamaian akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.